Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita duduk bersama sembari menunggu datangnya waktu Isya. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Nawaqidul Islam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Kita masih membahas muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya beliau membahas tentang pentingnya kita mempelajari perkara-perkara yang merupakan keburukan. Ya, kewajiban seorang muslim itu bukan hanya belajar kebaikan, tapi dia juga mempelajari keburukan-keburukan, bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan itu, tapi dalam rangka untuk kehati-hatian dan kewaspadaan agar jangan sampai keburukan-keburukan tersebut menimpa diri kita. Seorang penyair pernah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rif asyarra minal khair yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan itu, namun untuk berhati-hati terhadap keburukan tersebut. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Nah, kitab yang akan kita bahas ini itu merupakan kitab yang berisi tentang keburukan, yaitu pembatal keislaman. Ya, salah satu atau beberapa poin-poin yang bisa membatalkan keislaman seseorang alias orangnya menjadi murtad, keluar dari Islam apabila telah melakukan salah satu dari 10 yang disebutkan oleh beliau. Meskipun beliau mengatakan ini bukan dalam rangka membatasi bahwasanya yang membatalkan Islam cuma 10 saja, tidak. Namun yang 10 ini yang paling pentingnya, yang paling pokoknya, dan yang paling banyaknya terjadi. Sampai pada halaman 11 di pertemuan yang terakhir, di paragraf yang paling bawah, Syekh Abdul Razzaq mengatakan, wa bada'a rahimahullahu risalatahu biqaulihi. Dan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai risalahnya dengan ucapan, i'lam anna nawaqidul islami asyratu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasan lebih lanjut. Kemudian di halaman ke-12 kata beliau, fakhtara hadzal isma nawaqidul Islam. Maka penulis memilih judul ini, nama ini, yaitu nama kitabnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman,
Wa yumkin an tusamma ma yartaddu bihil insan aniddin. Dan bisa juga nama kitab ini itu disebut dengan apa-apa yang gara-garanya seorang manusia bisa keluar murtad dari agamanya. Ya, apa-apa yang dengannya itu membuat seseorang menjadi murtad dari agamanya. Atau bisa juga nama kitab ini al-umuru al-mukhrijatu anil millah. Bisa juga namanya perkara-perkara yang mukhrijah, yang mengeluarkan seseorang anil millah, dari agama. Bisa juga namanya itu. Atau bisa juga namanya allati yakfuru man waqa'a fiha. Perkara-perkara yang barang siapa jatuh dalam perkara tersebut yakfur, dia kafir. Fayumkin antusamma bi'iddati asma. Maka bisa kitab ini dinamai dengan beberapa nama-nama tersebut. Tapi semua makna-makna itu tidak berbeda maknanya, hanya berbeda lafalnya saja. Intinya poinnya sama, yaitu perkara-perkara yang akan disebutkan ini itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wakhtara syaikhu li hadzal ismi lahu fihi salaf min ahlil ilmi wal a'immah. Dan pilihan wakhtiyaru syekh, ya wakhtiyaru syekh, dan pilihan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menamai kitabnya dengan nama ini Nawaqidul Islam, itu ada pendahulunya dari kalangan para ulama dan juga para imam-imam. Artinya bukan beliau yang pertama kali menyebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman, tidak. Sudah banyak ulama-ulama sebelumnya yang juga menyebutkan pembatal-pembatal keislaman. Bahkan dalam kitab-kitab fikih sekalipun disebutkan bab ma yartaddu bihil insan, ya, atau bab yang dengannya seorang dihukumi murtad. Babur riddah, ya, bab kemurtadan. Itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Wa hiya lafdhatun daraja ahlul ilmi ala istikhdamiha fi hadzal bab. Kata beliau, lafal ini, pembatal-pembatal keislaman, adalah sebuah lafal, sebuah nama yang para ulama sudah menggunakannya, ya, sudah memakainya. Bukan, sekali lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pertama kali menggunakan istilah ini. Ya, sudah banyak ulama-ulama sebelumnya yang menggunakan juga. Wa huwa istikhdamun sahihun fi mahallihi min haitsul ma'nal lughawi wa min haitsul madlul syar'i. Dan nama ini Nawaqidul Islam itu adalah penggunaan yang benar pada tempatnya. Ya, memang benar perkara-perkara yang disebutkan itu adalah perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Ya, nggak bisa dipungkiri. Memang itu penggunaan yang benar, baik secara makna bahasa ataupun dari sisi dalil-dalil syar'i. Memang dalil-dalil menunjukkan, ya, masalah-masalah atau perkara-perkara berikut itu adalah bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, baik secara bahasa ataupun secara dalil-dalil syar'i. Kemudian kata beliau, wan nawaqidu jam'u naqidin. Nawaqid itu bentuk jamak plural dari kata naqid. Minan naqdi, berasal dari kata an-naqdi, yaitu membatalkan, ya, pembatalan. Allati huwa diddul ibram, lawan dari apa? Persetujuan, ya. Membatalkan berarti menyetujui atau mengesahkan, ya, lawan katanya itu. Wan naqdu lisyai'i ifsadun lahu. Membatalkan sesuatu itu berarti artinya merusak sesuatu itu. Seperti misalnya kalau dahulu dikatakan membatalkan perjanjian. Orang-orang Yahudi disebutkan ketika perang Ahzab misalnya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu dia satu-satunya kabilah Yahudi yang masih bertahan di kota Madinah, masih memegang perjanjian dengan Nabi SAW. Namun ternyata ketika perang Ahzab dibujuk oleh Huyai bin Akhtab. Bapaknya siapa?
Sofia. Ya, dirayu Bani Quraidah untuk membukakan jalan bagi pasukan Ahzab masuk ke kota Madinah lewat selatan. Karena kalau lewat utara sudah ada apa? Nabi bikin apa ketika perang Ahzab sama sahabat? Parit. Ya, sedangkan timur dan barat nggak bisa dimasuki karena ada gunung yang besar. Maka satu-satunya jalan lewat selatan, dan selatan tertutup dengan perkampungan Bani Quraidah, dijaga sama Bani Quraidah Yahudi. Maka setelah dibujuk sama Huyai bin Akhtab, akhirnya orang-orang Yahudi yang kudu al-ahda, mereka akhirnya membatalkan perjanjian. Nah, membatalkan di sini artinya merusak perjanjian itu. Ya, dirusak sama dia. Fanaqdu syai' al-mubram ifsadun li ibramihi. Maka membatalkan sesuatu yang sudah disepakati, yang sudah disetujui, itu berarti merusak persetujuan itu. Walihada yuqal, oleh karenanya dikatakan naqdul ghazli. Ya, naqdul ghazli artinya merusak benang yang dipintal. Jadi kalau Anda lihat benang itu, ya rajutan atau benang itu kan ada urayan-urayannya, atau orang kalau mau nyusun benang itu kan benar-benar dipintal benangnya itu rapi pintalannya. Nah, ketika diuwer-uwer, diacak-acak, ya diacak-acak. Ketika diacak-acak itu namanya naqdu al-ghazli, seperti ayat yang disebutkan oleh beliau di surat An-Nahl di bawah ini. Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian menjadi seperti wanita-wanita yang mengacak-ngacak ya pintalan benang setelah dia rapikan, setelah dia susun. Jadi setelah disusun terus diacak-acak sama dia. Nah, kalian jangan menjadi seperti itu. Ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah istiqomah di atas Islam, ya, orang-orang yang sudah beramal, menjaga ketaatannya kepada Allah, tahu-tahu dirusak sama dia. Dengan dia tinggalkan ketaatan kepada Allah, dia tinggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti ketika bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan kita sudah menyusun, merapikan, ya, membiasakan diri untuk taat kepada Allah, dan dengan ibadah-ibadah yang rutin kita kerjakan di bulan Ramadan, yang akhirnya menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Sholat malam, ya, baca Quran, kemudian berzikir, berpuasa, ya, rajin sholat 5 waktu di masjid. Ya, selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, itu mirip seperti ini. Sudah disusun rapi-rapi, ternyata masuk bulan Syawal, diapakan? Diacak-acak, ditinggalkan itu. Semua ibadah-ibadah yang sudah dia susun, kebiasaan yang bagus di bulan Ramadan, diacak-acak sama dia, dirusak. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya naqdul ghazli, yang merusak pintalan benang yang sudah rapi. Au naqdul habli, atau mengurai habl, tali, ya, seutas tali yang sudah seutas tali, di dalam tali itu kan ada susunan benang-benangnya. Nah, itu juga diacak-acak sama dia. Au naqdul bina, atau merusak bangunan. Au naqdul bait, atau merusak rumah. Ya, itu penggunaan kata-kata naqdun. Kullu dzalika yuradu bihil ifsad. Semua kata-kata naqd itu maksudnya adalah al-ifsad, merusak. Ya. Ini surat An-Nahl sudah kita dahulukan tadi, ya. Kemudian seperti dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-27, Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang membatalkan, merusak perjanjian dengan Allah setelah dia mengikat perjanjian tersebut. Ya, orang-orang yang murtad, yang batal keislamannya, itu seperti dia merusak perjanjian. Sebelumnya dia berjanji kepada Allah dengan keislamannya, dia berjanji untuk
taat kepada Allah, untuk terus beribadah kepada Allah. Namun ketika dia memilih untuk murtad keluar dari Islam, berarti dia membatalkan perjanjiannya dengan Allah. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 91 Allah mengatakan wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha, dan jangan kalian membatalkan perjanjian setelah kalian tegaskan, kalian setujui perjanjian itu. Setelah itu kata beliau wa naqduddin, dan membatalkan agama, au naqdul Islam, atau membatalkan keislaman, au naqdul iman, atau membatalkan keimanan, itu adalah fi'lu syai'in yufsiduhu wa yubtiluhu, dengan cara dia melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu bisa menghancurkan keislaman, keimanan, bisa menghancurkan agama, dan bisa membatalkannya. Ya, perbuatan apa saja? Banyak, tapi di sini nanti disebutkan hanya 10 saja. Ya. Seperti apa? Kalau kita di kehidupan sehari-hari, ada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan pada suatu benda. Seperti misalnya naik motor misalnya. Apa perbuatan yang bisa menyebabkan motornya itu akhirnya jadi rusak? Terlalu keras. Ngegasnya terlalu keras. Polisi tidur nggak ngerem misalnya. Ya, polisi tidur nggak ngerem. Ya banyaklah pokoknya perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan motornya rusak. Nah, bisa nanti kerusakannya itu menyebabkan motornya nggak bisa dipakai lagi. Tapi ada juga perbuatan yang menyebabkan motornya itu hanya mengalami kerusakan, tapi masih bisa dipakai lagi. Nah, itu nanti bedanya. Ada yang membatalkan keislaman alias Islamnya sudah rusak secara total. Ada perbuatan-perbuatan yang merusak Islam, merusak keimanan, tapi nggak sampai imannya itu hilang. Ya, nggak sampai rusak total, seisok digawe sean. Ya, masih bisa dipakai. Makanya nanti kata beliau ada nawaqidul Islam, ada nawaqis al-Islam. Ya, ada pembatal keislaman, ada yang mengurangi keislaman. Itu nanti dibahas oleh beliau. Walihada an-naqidu lid-dini awil islami la tutlaqu hadhil kalimah illa fi haqqi min sya'nihi ibtaluddin idza waqa'a wa ifsaduhu. Oleh karenanya kata-kata pembatal keislaman, kalimat ini itu nggak boleh dipakai, nggak boleh dimutlakkan, kecuali kepada sesuatu yang memang benar-benar bisa merusak keislaman itu, bisa membatalkan keislaman itu. Jadi nggak boleh dipakai sembarangan. Ada orang misalnya mencuri, ya, kemudian dikatakan perbuatan mencurinya itu membatalkan keislaman, boleh? Nggak boleh. Ya, ada orang berzina, kemudian dimutlakkan, dipakai kalimat ini, wah fulan berzina, dia melakukan pembatal keislaman. Betul nggak? Enggak. Ya, makanya ditekankan kata beliau, kalimat ini nggak boleh dimutlakkan, hanya boleh dipakai pada perkara-perkara yang memang benar-benar bisa merusak keimanan secara total, bisa membatalkan keislaman secara total. Walihada qala ahlul ilmi, oleh karenanya para ulama mengatakan al-Islam lahu nawaqid wa lahu nawaqis. Islam itu ada pembatal-pembatalnya dan ada pengurang-pengurangnya. Ya, ada yang membatalkan Islam, ada yang merusak kesempurnaan Islam itu. Nah, ini kembali kepada pembahasan tentang iman bagi ahlu sunnah. Ya, iman itu bagi ahlu sunnah itu tidak satu kesatuan. Ya, iman itu bagi ahlu sunnah tidak satu kesatuan. Artinya iman itu berjuz-juz atau terbagi-bagi. Tidak sebagaimana Khawarij dan Murji'ah. Khawarij dan Murji'ah sama-sama sepakat meyakini iman satu kesatuan. Sehingga kata Khawarij, apabila rusak sebagian berarti rusak semuanya. Orang Murji'ah juga demikian.
Iman itu satu kesatuan. Apabila rusak, apabila masih ada sebagian, berarti masih ada semuanya. Kebalikannya, kalau Khawarij rusak sebagian berarti rusak semua. Kalau Murji'ah, kalau masih ada sebagian berarti itu masih sempurna semuanya. Nah, dampaknya dari keyakinan seperti ini, orang Khawarij memandang bahwa pelaku zina, pelaku maksiat, ya, itu imannya itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Imannya itu damage, rusak. Nah, kerusakan ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ibarat seperti gelas kaca. Gelas kaca itu retak sedikit, masih bisa dipakai nggak? Nggak bisa, sudah buak. Nah, kata Khawarij gitu, seorang muslim yang melakukan kekeliruan sedikit saja maka murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena iman itu satu kesatuan. Rusak sidik, rusak kabeh. Murji'ah sebaliknya, ya, Murji'ah meyakini seorang muslim yang melakukan perbuatan maksiat maka itu sama sekali tidak mengganggu keimanannya. Imannya masih tetap sempurna. Ya, imannya masih tetap sempurna. Seperti benda yang dipukul dengan benda apapun masih tetap kokoh, tidak merubah bentuknya. Seperti baja yang kuat. Ya, baja yang kuat meskipun Anda pukul-pukul, ya, apakah itu merubah bentuknya? Tidak. Ya, Anda jatuhkan dari gedung berlantai 100, dari tower Anda jatuhkan ke bawah, pecah? Nggak pecah. Nah, itu meskipun seorang muslim berzina, minum khamr, makan riba, membunuh, berdusta, imannya tetap sempurna seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ini kelompok apa? Murji'ah. Ahlus sunnah pertengahan. Ya, Ahlus sunnah itu kalau diibaratkan iman itu seperti benda-benda pada umumnya. Seperti mobil misalnya. Ya, mobil itu ada kerusakan-kerusakan yang kalau terjadi pada mobil tersebut, mobilnya masih bisa dipakai. Ya, kerusakan-kerusakannya itu tidak menyebabkan mobilnya akhirnya tidak bisa berjalan lagi, alias mobilnya nggak bisa dipakai lagi. Enggak, ada kerusakan-kerusakan yang mobilnya masih bisa dipakai, masih bisa buat jalan. Contoh, mobil nggak ada lampunya. Ya, sempurna atau enggak mobil nggak ada lampunya ini? Nggak sempurna. Ya, tapi masih bisa jalan nggak? Bisa. Mobil nggak ada AC-nya, oke, masih bisa jalan. Tapi dia nggak sempurna, ongkep, nggak ada AC-nya. Ya, mobil nggak ada spionnya, masih bisa jalan. Ya, nggak ada wipernya, masih bisa jalan. Nggak ada kacanya bahkan sekalipun, masih bisa jalan. Mobilnya peok, ya kan? Peok, pintunya peok, belakangnya, bodinya peok gitu, atau catnya ngelupas, masih bisa jalan. Ya. Meskipun dalam kondisi yang rusak, ringsek seperti itu, selama kerusakannya bukan pada bagian paling inti dari mobil itu, mobilnya sih bisa jalan. Tapi kalau sudah kerusakannya itu ada pada bagian intinya, mesinnya gak ono, wis gak iso digawe wisan, bane gak ono, nggak bisa digawe, nggak bisa dipakai jalan, ya, dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah memandang manusia demikian. Ketika dia berbuat maksiat, maka itu seperti mobil yang hilang kesempurnaannya tadi, tapi masih bisa jalan, keimanannya masih ada. Tapi kalau sudah jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman, nah ini berarti bagian pentingnya sudah hilang, alias imannya sudah rusak total, ya, imannya sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya. Harus mengulang lagi, ya, harus memperbaharui lagi. Sebagaimana mobil kalau kehilangan mesin harus apa? Ya, beli baru lagi mesinnya. Kehilangan ban ya harus beli ban baru lagi. Nah, itu ibarat perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij dan Murji'ah. Nah, makanya dalam Islam ada nawaqid. Nawaqid berarti yang merusak secara total atau merusak kesempurnaannya? Merusak total. Nawaqid, pembatal. Sedangkan nawaqis yang mengurangi kesempurnaan, ya, yang mengurangi kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Oke, pertanyaan.
mencaci maki Allah dan Rasulnya, itu nawaqid atau nawaqis? Nawaqid. Kemudian mencaci maki Al-Quran ya sama wae sih, Allah juga. Seorang berdusta, ya, seseorang berdusta, bujuk, bohong. Nawaqid atau nawaqis? Nawaqis, mengurangi kesempurnaan imannya dia. Tapi masih ada nggak imannya? Masih ada. Tapi kalau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, nawaqid, pembatal keislaman. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, Allah tidak mengatakan tapi dia ngaku-ngaku mengatakan. Rasul tidak mengatakan tapi dia mengaku-ngaku mengatakan hal itu. Baik. Dari mana kita bisa membedakan seperti itu? Ya dari dalil-dalil. Ya, bukan terus dari hawa nafsu kita. Nah, kalau ngikuti perasaan ya repot. Makanya orang yang berzina dengan ibunya sendiri, orang yang berzina dengan ibu, atau bahkan membunuh ibunya sendiri, nawaqid atau nawaqis? Nawaqis. Seorang yang berbuat syirik kepada Allah, dia berdoa kepada wali-wali yang telah mati, nawaqid atau nawaqis? Nawaqid. Tuh, kalau ngikuti perasaan, tuh lebih kejam yang mana? Pembunuh. Oh, ibu dewe dipakai ini, memang durhaka ini. Kalau ngikuti perasaan. Tapi kalau ngikuti dalil, tetap itu dihukumi sebagai nawaqis, dosa besar yang tidak sampai menghilangkan keimanan secara total, tapi dia merusak keimanan itu. Ya, maka itu semua dilihat dari dalil-dalil, bukan ngikuti perasaan. Wan nawaqidu hiyallati tufsiduhu wa tubtiluhu tamaman. Tuh, garis bawah yang tamaman itu. Maka nawaqid itu merusak Islam, membatalkan keislaman seseorang tamaman, totally, secara total, ludes keimanannya, keislamannya. Itu nawaqid. Namun nawaqis wan nawaqisu hiyallati tukhillu bikamalihi alwajib. Sedangkan pengurang-pengurang nawaqis itu hanya mencemarkan kesempurnaan Islam yang wajib, mengganggu, merusak tapi tidak merusak secara total, hanya merusak kesempurnaannya, merusak keindahannya. Ya, seperti masjid ini misalnya. Kalau masjid ini nggak ada lampunya, dipakai sholat nggak? Masih dipakai sholat, karena itu hanya mengurangi kesempurnaan masjidnya saja. Atau masjidnya misalnya keramiknya dihilangkan, akhirnya jadi tanah saja, masih dipakai sholat? Masih dipakai sholat. Tapi kalau ternyata masjidnya dialihfungsikan, ya dipakai untuk toilet misalnya, ya dipakai untuk toilet, maka itu mengurangi atau merusak total? Merusak total, sudah nggak bisa dipakai sholat. Ya, atau misalnya tahu-tahu ada yang dikuburkan di sini, ya ada orang mati gitu kemudian dikuburkan di sini, karena ini yang yang mengabdi kepada masjid selama hidupnya, dia mengabdi kepada masjid, maka kalau mati kuburannya ditaruh di dalam masjidnya. Ya. Itu merusak kesempurnaan atau merusak secara total? Merusak secara total. Meskipun bangunannya masih bagus, lampu-lampunya masih nyala, keramiknya si ono, AC-nya si ono, tapi ketika ada sesuatu yang merusak secara total, maka berarti rusak semuanya. Masih bangunannya si api. Ya. Wa yuqalu aidan qawadih, dan dikatakan juga sebagai qawadih. Qawadih artinya kotoran, ya kotoran-kotoran. Wa hadhil kalimah tutlaku 'alan nawaqid wa 'alan nawaqis. Nah, kalau qawadih, kotoran-kotoran itu kalimat yang bisa dimutlakkan untuk pembatal keislaman, bisa juga digunakan untuk pengurang keislaman. Ya, qawadih, kotoran-kotoran tadi. Li'annal qawadih, karena kotoran-kotoran itu minha ma yaqdahu fil asli fatakunu naqidan lid-din. Karena kalau disebut kotoran,
maka ada yang mengotori pondasinya, ya, mengotori asasnya. Maka kalau mengotori asasnya berarti itu pembatal keislaman, karena yang dikotori itu pondasinya, asasnya. Ya, seperti syirik. Syirik itu mengotori tauhid. Tauhid itu asas atau cabang? Asasnya. Maka ketika asasnya yang dikotori, asasnya yang dirusak, asasnya yang dicemarkan, maka itu jadi jadi pembatal keislaman, bukan pengurang keislaman. Wa minha ma yakdahu fil kamalil wajib. Ada juga kotoran-kotoran yang mencemari kesempurnaan Islam yang wajib. Fatakunu mungkisatan lahu. Maka jadilah itu mengurangi keislaman, bukan membatalkan secara total, tapi hanya mengurangi. Karena yang dicemari itu kesempurnaannya, yang dicemari itu cabangnya. Walikullin minhuma yuqalu lahu qawadih. Nah, dua-duanya itu bisa disebut dengan qawadih, kotoran-kotoran atau hal-hal yang mencemarkan. Wa amman nawaqidu fahiya allati tanqudud din wa tubtiluhu wa yakunu sahibuha aw fa'iluha aw murtakibuha kharijan min millatil Islam. Adapun pembatal-pembatal, maka itu yang membatalkan agama, yang merusak agama, dan pelakunya yang jatuh dalam perbuatannya kharijan min millatil Islam, keluar dari agama Islam. Wa min khatiratid din, dan itu termasuk di antara perkara yang berbahaya di dalam agama. Wa murtaddan wa kafiran billahil azim, pelakunya menjadi murtad, menjadi kafir kepada Allah. Wa idza mata, nah kalau mati dalam kondisi seperti tadi, ya, mati dalam kondisi Islamnya batal, ya, belum taubat dia, ya, Islamnya batal, belum memperbarui lagi. Wa idza mata ala dzalik, kalau dia mati di atas hal tersebut, yakunu yaumal qiyamati min ahlin nar, maka pada hari kiamat dia menjadi penghuni neraka kekal. Beda sama yang mengurangi keimanan. Kalau yang mengurangi keimanan, pelaku maksiat, ya, sepakat ya tadi ya, pelaku maksiat itu merusak secara total atau mengurangi? Mengurangi. Kalau dia mati belum tobat dari maksiatnya, bagaimana nasibnya? Ini ada orang zina, muslim, naudzubillah, di tengah-tengah zina dia mati, belum tobat dari kematiannya kepada Allah. Kok belum tobat dari kematiannya? Belum tobat dari zinanya ketika mati itu. Tengah-tengah zina kok. Ya, naudzubillah. Tapi maka statusnya dia bagaimana? Penghuni neraka? Pasti neraka gak kekal. Salah. Sebelum itu apa? Iya benar. Nah, tergantung Allah. Itu dulu. Betul, nanti salah satunya itu pilihannya. Tergantung Allah. Ya, tahta masyiatillah istilahnya. Tergantung kehendak Allah pelaku maksiat ini. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, maka diampuni dia. Diampuni bisa kalau Allah berkehendak. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, baru masuk neraka, tapi tidak kekal. Itu nanti itu. Ya, tapi yang pertama dulu, kita akidah kita, pelaku maksiat yang belum tobat dari maksiatnya kemudian mati, maka kita katakan tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, bisa Allah ampuni. Ya, seperti seorang pezina dari Bani Israel yang memberikan minum kepada seekor anjing, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian gara-gara ini kemudian kita meremehkan dosa maksiat. Kan masih ada peluang diampuni, Ustaz. Iya, masih ada peluang diampuni, tapi terserah siapa? Allah, kita nggak tahu. Ya, jangan bilang sama Ustaz, saya nanti diampuni, nggak tahu. Ya. Maka tetap seorang muslim meninggalkan nawaqid dan nawaqis. Ditinggalkan semuanya. Jangan cuma nawaqid saja, tapi nawaqis juga ditinggalkan. Cuman kita belajar seperti ini ya, untuk kita bisa mendudukkan
membedakan mana yang membatalkan dan mana yang hanya mengurangi. Wa yantabiqu alaihi qaulullahi ta'ala, dan berlaku baginya orang yang mati di atas pembatal keislaman tadi, maka berlaku baginya ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 167, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Jadi kalau nggak keluar dari neraka, kekal. Ini kalau yang pelaku pembatal keislaman. Ya, tapi kalau pelaku maksiat, maka dia tidak kekal. Dia dihukum sesuai dengan maksiat yang dia lakukan. Ya, itu pun juga kalau ada remisi, bisa ada remisi, dapat syafaat dia. Ya, maka hukumannya dipotong dan dia pun masuk ke dalam surga. Ya, tadi sepanjang masih ada keimanan, sepanjang imannya masih ada meskipun sekecil dzarrah. Wa hadhihi fi haqqi man yamutu wa yalqallaha subhanahu wa ta'ala wa huwa murtaqibun linaqidin min nawaqididdin. Ini kata beliau bagi yang mati dan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan statusnya melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Walihada, oleh karena itu, kana minal ahammiyati bimakanin wal hajati syadidah wad darurah mulahha ila an ya'rifa kullu muslimin nawaqiduddin. Oleh karenanya di antara perkara yang sangat urgen, ya di antara urgensi membahas hal ini, bahwasanya ini merupakan al-hajah syadidah, kebutuhan yang sangat mendesak, dan juga darurat yang sangat ditekankan, ya sangat-sangat ditekankan kedaruratannya. Apa itu? Seorang muslim, setiap muslim hendaklah dia mengenal pembatal-pembatal keislaman ini. Jadi mempelajari pembatal-pembatal keislaman itu kebutuhan yang sangat mendesak, itu adalah darurat yang sangat ditekankan. Liyahdhar, apa tujuannya? Liyahdhar minha huwa fi nafsihi. Ini tujuan yang pertama kali, bukan untuk jadi pendekar suka mengkafirkan orang, bukan. Ya, ini sering kita tekankan, jangan sampai kemudian kita belajar pembatal keislaman ini nanti keluar selesai bahas kitab ini jadi pendekar takfir. Iya, gampang memvonis orang kafir, gampang memvonis orang kafir. Enggak. Tujuan utama kita belajar ini, kata beliau, liyahdhar minha. Kita mewaspadai diri kita, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan ini. Ya, kita dulu sebagai kewaspadaan untuk kita. Ya, adapun mengkafirkan orang itu butuh pendalaman lagi. Ya, butuh penelitian lebih lagi. Ahlus sunnah tidak bermudah-mudahan dalam memvonis orang kafir meskipun dia jatuh dalam salah satu pembatal keislaman. Namun kapan individu kafirnya, individu orangnya dikafirkan, ini ada pembahasan lebih lanjut. Ya, ada penelitian lebih lanjut. Ya, ibarat seperti misalnya kita mengatakan merokok itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit, kanker, serangan jantung dan yang lainnya. Itu kita sampaikan untuk kewaspadaan, kehati-hatian untuk diri kita dan untuk orang lain. Bukan dalam rangka untuk memvonis orang lain, enggak. Namun ketika ada seorang perokok, enggak boleh kemudian langsung kita vonis dia pasti kanker. Ada orang perokok, enggak boleh langsung kita vonis dia itu impoten. Ada orang rokokan, wah itu impoten ini, langsung dituding orangnya, ini pasti impoten ini. Enggak boleh. Kenapa? Ada penelitian lebih lanjut. Nah, kalau dalam masalah ini siapa yang berhak? Dokter. Ya dicek kesehatannya, ya pokoknya dicek dulu, baru kemudian dokter memvonis, iya memang ini kena kanker, iya memang ini kena jantung. Ya, adapun kita cuma bisa memperingatkan saja. Ya, kalau ini pembatal keislaman sama, kita memperingatkan kaum muslimin. Adapun memvonis individu-individunya itu haknya para ulama. Ya, itu haknya para ulama. Maka dengan ini kita menolak tuduhan dari banyak pihak yang suka menuduh kita suka mengkafirkan kaum muslimin.
Ini keliru. Yang betul kita memperingatkan kaum muslimin dari kekufuran. Ya, kalau mengkafirkan individu-individunya, Ahlus Sunnah sangat jauh dari hal tersebut. Itu kelakuannya Khawarij. Ya, Ahlus Sunnah tidak demikian. Waliyahdhara minha man tahta yadihi. Selain untuk kewaspadaan diri kita dan juga untuk kehati-hatian bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Ya, seperti istri kita, ya, anak-anak kita, ya, keluarga kita. Wayan sahun nas, dan untuk menasehati manusia secara umum, min hadzal jurmil ladzi huwa akbaru jurmin, untuk menasehati kaum muslimin dari kejahatan yang merupakan kejahatan yang paling besar. Ya, jadi seorang muslim dia memandang kriminal yang paling besar, kriminal yang paling, kejahatan yang paling jahat, kebiadaban yang paling biadab adalah pembatal-pembatal keislaman ini. Itu kacamatanya seorang muslim. Dia mengukur dengan dalil, bukan dengan perasaan tadi. Ya, kalau dengan perasaan tadi, yang membunuh ibunya dengan yang berbuat syirik, maka lebih kejam yang bunuh ibunya. Tapi kalau dari kacamata dalil, enggak. Yang biadab justru yang syirik lebih biadab daripada yang membunuh ibu. Meskipun yang membunuh ibunya juga biadab, jangan terus dikatakan itu baik, enggak. Podo biadabi, tapi lebih biadab yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.